yang ada di first pick. Nah ini maksudnya kan, ya udah lepasin aja Loi-nya. Gak ada masalah. Kok Loi misalkan anggap bisa mengendalikan early game atau temponya, ya berarti mereka harus benar-benar mengendalikan mapnya juga buat main early game. Betul banget. Tapi kita lihat di sini partsnya juga masih open ya. Karena partsnya lumayan mahal di sini. Jumek partsnya beli Mantap, pada kombonya Magato. Gatot Parsha ya. Berarti kita mungkin saja akan melihat Kalea dan juga Luoi atau Kimi lagi mungkin. By the way, menarik banget ini. Apa tuh? 6 band, 6 namanya jungle. Oh iya. Ini karena memang seasonnya para rookie yang nyala juga jungle-nya kan dua-duanya. Paling ininya ada. Waduh, linknya diambil. Nah ini adaptasinya cepet nih. Langsung linknya diambil. Apakah didinai? Atau justru dia harus ambil jungle ya daripada nanti yang Apa dia? Jawabannya kemana? Ya itu makanya, ada nggak selain Baxia tank jungle-nya kalau emang mau nge-press early game? Kalau Hanzo pasti dimakan sama Link. Pasti dikejar-kejar dia sama Link. kejar dan dicari. Memang dibuka terakhir ya. Paling opsinya kalau emang mau main assassin, Lancelot lagi. Kalau mau tank jungler, belum ada referensi ya. Tapi mungkin cara play off nih, ternyata orang udah nyiapin band-band ke arah assassin junglernya. Jadi kan belum ada persiapan yang matang gitu untuk main tank jungler yang lain. Pakai sih aku. Akai kayaknya. Karena Akai, emang Akai iya. itu salah satu hero yang bukan harus disepam kayaknya. Iya sih. Iya. Dia lebih ke situasional aja. Dan harusnya mereka para jungler harusnya udah bisa lah mainin hero Akai. Karena yang penting tank jungle itu fokusnya di objektif gitu. Tapi ada opsi ke arah Xbox tadi. Xbox ini. Kayaknya dia buka ya. Iya, kayak Xbox malahan susah gitu loh karena dibandingkan dengan tank jungle lainnya, Xbox kan tipikal hero yang cocoknya ketemu sama hero yang diem. Nah ini Link, Harit, Kalea kan gak bisa diem semua tiga-tiganya. Lincah. Hero lincah. Clue-nya di ban dan last ban dari Kim bisa target ke arah hero-nya dari Arti. Kita kemarin bisa ngeliat ada kombinasi. Tapi kalau Nathan sih dia nangis sih. Jujur aja. Ranger. Lumayan susah juga. Di retail kan? Ranger mungkin. Di retail. Purify. Oke, ternyata dia mungkin ada beberapa pertimbangan ya untuk menghindari hero-hero yang nantinya bisa nge-press laning dari Haritnya sendiri. Karena One di level 1 gitu strong banget, jangan lupa. Untuk power clear-nya juga lebih kuat, walaupun mungkin Harit lebih bisa targeting ke hero. Tapi ada Inspire nih, yang biasanya ngebuat One jadi lebih tenang dibandingkan Gold lainnya. Bruno, salah satu hero yang bisa menang lawan Harit juga karena dia punya stack 10-nya itu. Ya, stack 10. Sama Haskell ya, item yang lumayan murah buat early game. Murah itu juga efeknya sangat bagus buat si hero yang tersebut di area laning. Dan juga kemarin Arfi main Bruno ya, lawan Bigetron. Lawan Bigetron ya, Iya. kan? dan menang. Iya, dan menang. Ya. Dan gendong. Dan gendong. Dan gendong, yes, exactly. Oke, tapi ya berarti adu dua hero critically ya. Critical. Ya kan sama-sama biasanya ada Haskell berseker. Itu Shin, muncul lagi dari Hilda. Aku lebih suka Hildanya sih, karena ini lumayan ngejawab juga ya buat nutup pergerakan Povius dan Gatot Kacanya di River. Strategi Pop. Iya. Oke. Bangin early game. Jungle-nya Lemur. Kita terakhir lihat Lemur emang sama Rine ya di Rine ya. regular season ya. Sekali digunakan masih 100% masih win rate-nya kan ya. Senang ya kalau itu. Ya, Oke, tapi sekarang kita bakal melihat kalau gitu untuk game yang kedua akan jadi seperti apa? Apakah akan ada satu sama atau tetap akan menjadi 2-0 untuk Casters Ranger Mas Slim Kocel. Terima kasih banyak panelis kita luar biasa Lim. ya. Coba rambutnya dibenerin dikit. Tenang, udah rapi. Yang perlu dirapin sebenarnya gameplay alter ego, Ji. Oh my god, kenapa Lim? Jangan sampai nih gameplaynya masih sama. Under pressure. Mereka harus bisa untuk kasih gameplay mereka. Oke. Tingkat kepada orang yang bilang mereka tidak punya gameplay. Pertanyaan gua, under pressure atau gameplay mereka sudah terlihat semua? Masalahnya ada nggak gameplaynya? Soalnya kemarin gue dengar katanya nggak punya gameplay. Ada gameplay, tabrak, gaming, Nah, itu. agresif. Mereka itu ciri khas mereka, ciri khas alter ego. Yang gue selalu bilang alter ego tidak boleh dianggap remeh karena dia tidak pernah bisa diduga. Gua harap game kedua ini alter ego menunjukkan sisi yang lain. Kita buktikan di Lane of Dawn. Oke, kita menuju ke Lane of Dawn. Oke, early game ya mungkin yang jadi kunci juga. Karena gue udah bilang di game pertama, celah untuk Geek Fam itu sebenarnya ada di early game, lagi alter ego. Tapi kalau early game-nya itu gak berjalan sesuai rencana. Geek Fam ini tipikal tim yang bisa ngecek dari mid to late game. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba mereka
bisa recover dan terjadilah seperti game pertama. Oke, tapi kita bisa melihat sedikit balik di mana kilas early game Alter Ego kalau mereka under, mereka juga nggak bisa punya kuasa akan hal tersebut. Cuma yang gue suka adalah Leomord. Leomord di atas Link, gue sangat suka. Leomord juga di atas dari sosok seorang Harit. Ditambah lagi, Hilda. Ini nantinya kalau mid to the late game, itu bisa ditumbangin oleh Leomord. Betul. Karena Leomord dia tipikal yang bisa nge-punish ya. Damager ya. 50% HP di bawah itu kritikalnya bakal kena. Dan itu udah di buff juga kan dari kritikalnya. Sampai dimunculin juga di regular season nah, bersama dengan Alter Ego juga pastinya Rini. Harusnya udah lumayan kenal lah dengan hero-nya juga. Udah bisa memanfaatkan hero-nya dengan baik juga. Tapi dari Emblem nih, lawannya Link dengan Fatal dan Warcry. Tipikalnya punya damage juga, Ci. Sama problem yang mungkin harus coba diantisipasi adalah Chief tidak boleh menganggap remeh dari Bruno Arfi. Dari kemarin kita melihat Arfi itu dengan Brunonya itu untouchable, nggak kegapai banget. Jadi itu harus menjadi sebuah concern yang penting untuk para pasukan dari tim Gifam. Ditambah lagi dengan Purifa yang dia miliki. Tapi Hijume agresivitas dengan Farsianya ini menjadi sebuah senjata makan tuan kalau gua. Iya, gue setuju. Karena rotasi parsialnya itu cepet banget nih. Dan Ijume ini tipikal mid laner yang sangat-sangat aktif, Ci. Agresif ya. Betul. Ini belum level 4 lo lihat. Tapi dia udah mau langsung bantu setter turtle. Yes, tapi nampaknya Hijume harus mendapatkan level 4 terlebih dahulu untuk Cari bisa dulu. memberikan JMS dan itu dia di depan sana Hijume fokus mencegah seorang Apoy tapi Leomord Make it. coba ditangkap dan itu dia Red Revolution from Make It berhasil menutup jalan mencegah seorang Rini sedangkan Make It mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lihat dengan adanya tsunami slave dari Poloiski, Retribution dari Rini mau tidak mau harus dipecat secara terburu-buru tanpa calculate. Tapi gue pertanyakan juga nih, gak ada yang ngebuka vision. Make it bisa masuk secara bebas. Ups, di depan jelas dia jadi mata dari kita. Tapi ya, kenapa Alter Ego gak coba untuk sweeping area dulu? Karena Hijume belum level 4 itu pertanyaannya. Ya dan kenapa ya? Kayak ada sedikit miskom kecil mungkin bisa dibilang. Miskom kecil atau agresivitas yang menjadi senjata makan tuan. Bisa jadi. Kalau gue itu kenapa? Rotasi ke atas agak terlalu terburu-buru. Iya. Sedangkan dia nggak harus melakukan itu terburu-buru karena mereka nggak bisa commit kill juga. Mereka mengandalkan kayak Factor lawan Assassin tuh harus diunggulin Factor loh. Itu mindset mereka di awal sih. Iya. Emang betul, tapi kalau kondisinya kayak tadi, ya Assassin bebas banget untuk Dan bakal lihat di arah bottom lane Arfi ingat dia bukan flicker tapi dia menggunakan Purifa dan itu dia gold satu point kill. Berhasil mendapatkan point kill dengan satu Mount Gold mencoba untuk kabur dari permasukan dia Alter Ego. Pertukaran tetap tidak adil. ya, karena yang tumbang gold lane ya. Apalagi Bruno nih, tipikal hero yang harus menguasai untuk early-nya. Scaling. Harus bisa dapetin 3 item secepat-cepatnya. Tapi memang untuk lawan Assassin Bruno lumayan enak loh. Dia punya lifesteal yang kuat kan. Assassin jarang punya anti regen. Jadi kayak contohnya dia bisa untuk kacak-kacak ke belakang betul. Tapi kalau misalkan Bruno yang dia acak-acak satu kali hit darahnya udah di cover banyak banget. Tapi langsung di depan sana di cancel saja oleh seorang Apoy. Tapi masih disebut itu sosok dari seorang Arfi kembali lagi tidak ada Purifa untuk kali ini. Liv. Tapi ya untuk Genki Karafi juga nggak bisa terlalu sering nih. Under turret dia ada defensif yang kuat dan dia punya damage balasan juga. Pertanyaannya adalah respon dari teman-teman Alter Ego-nya. Kemanakah mereka akan melangkah? Gops kah targetnya? Ini nggak bagus sih untuk targetin Gops. Bahkan untuk top damage nih, adu trade damage ke arah Gops. Gue rasa bakal menjadi hal yang paling sia-sia. Ya, itu menjadi hal yang dapat sia-sia. Tapi yang satu posisi yang ini agak cukup terbuka sebenarnya ada di mid lane. Pertama, Hijume juga sulit untuk bisa mendapatkan Aboy. Posisinya Aboy dia punya flicker, dia punya Crimson Bacon. Ya kan? Ini berat banget sih. Lihat, komit, dia nggak harus kabur, sedangkan Aboy bisa langsung setup kembali menuju ke arah turtle. Tapi gue lumayan setuju dari gerakan Hijume, Ci. Coba aja kasih damage. Daripada dia coba untuk point kill nantinya kaburnya cepat seperti yang lu bilang. Mendingan dia tetesin aja dulu dan Dreams. Bakal coba ditahan di depan sana. Tapi ingat, Gops menjadi mata. Dreams atau Guardian for Nothing. Dengan menuju ke arah para popas terlebih dahulu para pasukan dari tim Gifam nampaknya mencoba untuk mengulur waktu mereka di arah turtle. Membuka turtle kedua diamankan oleh Rini dan kawan-kawan. Ingat, Dreams bisa memiliki lagi sahabat of God ya. Jadi Dreams harus berhati-hati dan itu dia Crimson Bacon. Tanpa ada flicker. Dengan ada sahabat Force, Kandiski bakal coba zoning out. Ghost menuju ke arah belakang. Harus kencang utama. Tetap bisa di zone point. Tapi bukan di zone target utamanya. Karena Make It baru hadir. Point kill akan menjadi jawaban Dreams. Pertukaran dan Make It is coming. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi sayang sekali damage-nya belum cukup.
Menurut gue Mikis tadi nge-clear area mid adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ya kalau memang nggak mau ikut team fight, at least gak show kan. Seenggaknya pressure tambahan, woi linknya belum kelihatan, hati-hati linknya belum kelihatan. Tapi ketika dia muncul di tengah, alter ego 100% percaya diri Komit. untuk tabrak. Ya, Yes, commit. dan itu yang terjadi. Tapi gue mempertanyakan juga, apa call dari Geek Fam di momen itu? Lepas turtle-nya kah? Atau mereka mau kontes tapi Maxis-nya yang memang terlambat? Mikisnya terlambat. Karena terlihat dari teman-teman Geek Fam yang lain, kayak seakan-akan mereka komit loh ke turtle tadi. Mereka nunggu Mikis datang. Dan itu diamankan Guardian bersama dengan adanya seorang Aboy yang ditangkap. Tapi dengan flicker for defensive membuat atas dari tim Alter Ego gagal untuk mendapatkan Aboy. Di depan sana, kita melihat damage dari Kenziski aja belum cukup. Ya, ini harus benar-benar sabar ya. Tapi seenggaknya Alter Ego mereka lebih baik di game kali ini. Mereka lumayan punya game plan. Mereka punya tujuan dengan factor yang cocok bisa dibilang ini dengan gameplay bar-barnya mereka. Seandainya mereka bisa jaga tempo seperti ini, punish linknya sekali, itu udah beres. Mid game bakal jadi milik mereka. Tapi kalau sampai linknya free, linknya bebas nih untuk farming, dapetin 3 itemnya, gue ngerasa Geek Fam yang bakal neken sih. Alter Ego mereka harus maksimalin early game. Oke. Tapi kita lihat di depan sana dengan Federal Step yang dikeluar kembali sekarang Boy kembali. Pertarungan di arah mid tiada henti-hentinya. Tapi dengan adanya para pasukan Alter Ego yang sudah mengungguli gold dari Geek Fam, mereka seakan-akan sudah siap untuk melakukan setup kembali di arah pit turtle. Standby on position. Para pasukan dari tim Geek Fam, mereka tahu God sudah show their top lane, menandakan tim Geek Fam tidak akan full commit untuk mengejar turtle yang selanjutnya. Harusnya. Tapi kalau ngomongin kontes, gue rasa udah sangat-sangat bisa. My Kids di level 11. Belum lagi dengan kita tahu link Tempest of Blade Retribution itu lebih unggul dan ini sangat satu. Oke, itu dia Aboy, maka coba ditarik menuju ke belakang. God dari target utama dengan adanya Leo bertempat Make-It. What the retribution from Make-It. Still turtle meanwhile he doing the take tentu saja. After Guardian for defensive, Nino menuju ke belakang. Kerja tapi damage magical dari terkait kita terpencul dan Tempest for nothing. Make-It tidak ada bisa dipencul. Damage memang sakit, tapi jangan lupakan Make-It ini sosok Bruno tanpa ada anti-regen. Jadi lifesteal-nya tinggi, gak mungkin bisa di-commit. Setuju banget. Ya tadi damage-nya terlihat sakit banget nih, betul. Tapi ketika damage dari Bruno-nya juga kuat, darahnya Make-It juga banyak. Dan Retribution lagi-lagi Make-It. Mereka bisa dapetin tuh dengan inisiat yang bisa dibilang setup dilakukan oleh Alter Ego. Ini bahaya sebetulnya karena snowball dari Link. Kita tahu Link, dia akan farming 2 item, 3 item mungkin. Dia akan mendominasi. Dan sekarang semuanya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan di arah mid Aboy, dia bisa ngezoning langsung nih. Vision yang diberikan oleh Aboy aja udah banyak banget. Aboy masalah banget sih di sini. Memang kita bisa lihat Aboy damage-nya nggak burst. Ya. Tapi Aboy masalah. Karena dia bisa cancel pada Astrek, dia bisa cancel ini. Banyak yang bisa di-cancel sama dia. Emang kok trigger ini. Karena ada Phantom Steed juga yang dipanggilkan dari Rin. Ya mau tidak mau dibandingkan Rin yang harus tumbang. Tapi itu dia Aboy. Memang kita terlihat Make-It, Scope, saya kan, dan juga Kenziski. Tapi sebenarnya Aboy yang masalahnya. Aboy tumbang. Para pasukan tim Alter Ego dia akan bebas banget untuk bisa nabrak. Tapi kayaknya masalah untuk Rin tetap di Gops sih. Karena dia selalu ditemenin. Ya memang gak bisa ditumbangin juga karena Gops untuk menumbangin fighter agak susah ya. Bukan assassin. Tapi ya itu visionnya kelihatan habis. Oke, tapi ternyata itu dia Pawlitzki is coming. Lihat, Harvey menahan trigger terhadap Purify yang dia miliki karena Tsunami Slam belum muncul. Cuma satu knock up-nya. Bebas sekali dengan itu saja. Mundur ke belakang Pawlitzki dengan Tsunami Slam yang dimiliki dengan Famous of Blade. Maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan momentum sedikit. Membalikan lagi traksi mereka dengan kehilangan Make-It dari Geek Fam. Tim Geek Fam, mereka tiba-tiba membalikan kembali ke arah dengan ada seorang Kenziski is coming. Lihat, hampir tertengok tapi Nino becomes the explainer, the underrated from Alter Ego. Lihat, Nino benar-benar mengerikan. Triple kill didapatkan walaupun dia tidak bisa mendapatkan solo kill terhadap seorang Gob. Tapi the underrated, the explainer, Nino yang mungkin sudah dipandang sebelah mata di dalam MPL, membuktikan kualitasnya masih sangat-sangat kredibel. Dan gue mau pertanyakan juga, Geek Fam mereka coba untuk team fight under turret tadi. Ya memang Arfi gak ada, Tempest of Blade dari Link juga masih ready. Tapi under turret loh, ini keras-keras banget kan. Kayak Nino, Dreams, ini punya badan yang gak gampang untuk tembus. Lihat dari itemnya Nino, Dominance, ada Radiant Armor juga. Jadi gak bisa lah untuk instanin ke arah Nino. Info Purify, informasi Purify. Ini berbahaya. Viva jarang Lord sudah dipastikan Hijumils menjadi bos wanted person untuk seorang Pawlitzki. Sudah, gua pastikan Lim. Oke, tapi hati-hati nih. Untuk
Lord Dance, RV, dia bisa pegang Lord selama dia mau. Yes, Live betul. steal yang kenceng banget. Oke, tapi lihat di depan sana Nino jadi target utama dengan ada apa terus kalian Fnatic berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada following up dari seorang Hijumi dari depan sana Davis memasang dengan Tempest of Blade from Make berhasil mendapatkan point kill dari seorang Arfi. Meanwhile berpasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan traksi kembali tidak bisa memegang team fight kali ini dan Rine one last hit berhasil ditolong oleh sosok seorang Nino. Oh, Kenzie no. Zaman Force masih ready. Dia bisa ngacak-ngacak semuanya tapi nggak ada vision. Dan harus hati-hati, instant damage juga bisa menumbangkan Kenzie. Wow, Rine bener-bener lihat Dewi Fortuna masih berada di pedang dari seorang Rine karena Nino menutup semuanya. Balik lagi Nino center of attention untuk Alter Ego. 5-1-3. Oh, ini angka yang bagus sekali untuk Bufius. Siapapun penggunanya ya, dapetin 5-1-3 ini berarti udah jadi perfect gameplay dari early to mid game-nya. Sementara ngelihat dari Lord yang akan ditarik lagi, gold setara. Ini perbedaannya under 1000 gold. Bisa dibilang ya udahlah sama-sama. Sama-sama punya power. Tapi jangan lupa nih dengan sustainability untuk teman-teman Alter Ego ini lebih kuat. Mereka punya Arvi, mereka punya Nino. Sementara kalau dari King, mereka hanya punya Box dan mengandalkan itu harus tidak bisa. Tapi seakan-akan ya kalau gue lihat ya, seakan-akan para pemain dari tim Info mereka nggak satu kesatuan loh tim fight-nya. Tapi Ghost masuk terlalu dalam sih menurut gua. Dan Paleske! David langsung menjadi seorang Arvi dengan Seven Sword tidak memiliki damage bersama dengan ada Retribution di depan sana. Arvi ter-take down. Permasukan dari tim Alter Ego mereka harus menggunakan belakang. Disengket adalah sebuah jawaban. Karena kalau mereka terkena wipe out, ini menjadi sebuah bencana. Lord terbuka bebas. Wave terdorong. Di dual ini berbeda. Lalu buff hilang. Alter Ego mereka terkena rugi benar. Satu buat team fight langsung mendapatkan 2000 gold kerugiannya, bahkan terus untuk bertambah. Karena menyisakan Hijumi dan Dreams, kontes ini sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Midnya bisa ditabrak, dan jangan sampai ini jadi kerugian lagi. Udah pasti ini akan menjadi kerugian kalau midnya hilang. Karena lihat di depan sana zoning off bakal dilakukan sama Kenzinski. Kenzinski dia langsung buka badan untuk zoning out. Dan Rine kehilangan momentum. Phantom Sin Leo. Bahkan bisa lihat Leo yang tidak memiliki power sama sekali di saat team fight. Karena target utamanya terkena Paleski tadi. Ini masalah sih, serius. Harit Masalah ini banget. masalah. Udah 2 kali kan kita ngelihat Harit. Bahkan di match yang kemarin pun ketika melihat Kenzie dengan Harit ini power pick. Ini nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa selalu dilepas. Terkesannya karena Granger-nya yang power pick, Lim. Iya memang. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan Haritnya pun, timing penggunaan zaman force-nya, ini jago nih. Nggak bisa dianggap remeh. Dan lihat Lord yang hadir. No holy defense for this time. Menuju ke arah Battle Plane. Bermasuk ke arah tim Alter Ego. Mereka coba untuk bertahan. Tapi dengan tidak adanya Hijumi. Halo. Dengan berdaya sana Paleski. Target utamanya menjadi seorang tim. Tidak ada pada tambahan. Tim dari ini terlalu besar. Tapi Kenzinski is coming. Make it. Flanking gaming dan bahkan satu gembokan terakhir membuat seorang Make it tertekan. Nino mencoba untuk bertahan. Apoy jadi target utama. Dan Nino. Save the day for Alter Ego. Tapi play! The wrong play from Kenzinski! What the play from Kenzinski! Lagi-lagi rookie the best. Terbuka. This is the winner! Give up! Hiding! Take the cane! Wow, lagi-lagi rookie yang beraksi. Terlihat jelas Kenzinski dengan Harit yang sangat power. Gak respect kah? Gak bisa ngelawan counternya kah? Atau seperti apa gameplay dari Alter Ego yang terlihat semakin berbeda. Mungkin lebih baik dari game sebelumnya, tapi mereka butuh lebih dari itu untuk bertahan di babak playoff. Apa tema di match yang pertama? Oh,